selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok bioteknologi Wine Nanas. Jadi kami pada hari ini akan memaparkan bagaimana cara langkah-langkah serta nanti di akhirnya nanti akan kami menunjukkan bagaimana hasilnya. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Albert. Perkenalkan, nama saya Albert Nobeto, absen 1. Perkenalkan, nama saya Christian Aldi, absen 9. Perkenalkan, nama saya Kristiawan Natalim, absen 12. Perkenalkan, nama saya Dana Aditya, absen 13. Perkenalkan, nama saya Elsen, absen 14. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelika Salim, absen 16. Perkenalkan, nama saya Gregorio Sergio, absen 19. Perkenalkan, nama saya Simpro Sediarita, absen 33. Jadi langsung saja kita ke videonya. Jadi kali ini kami ingin membuat produk bioteknologi yang bernama Millennial Wine. Jadi tujuan kami ingin membuat Millennial Wine ini, yang pertama kami ingin mengetahui apakah buah nanas ini bisa dijadikan sebuah wine. Lalu yang kedua, apakah ini aman dikonsumsi? Nah, yang ketiga, vitamin pada buah nanas ini apakah kita bisa mendapatkan setelah buah nanas ini telah menjadi Millennial Wine? Ya, baik teman-teman semuanya, mungkin kalian ada yang belum tahu ya, atau memang sudah tahu mengenai tentang wine. Jadi wine itu memang merupakan hasil minuman fermentasi dari buah-buahan, ya seperti anggur merah, anggur hijau yang telah dihancurkan. Dan kadar alkoholnya dalam wine itu memang umumnya berkisar antara 12-15%. Jenis minuman beralkohol ya kayak wine ini memang dikenal tinggi antioksidan. Jadi sehingga dia dapat dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan memang wine yang kami gunakan ini terbuat dari buah nanas. Jadi dia tidak hanya dari buah dasar anggur saja. Karena memang wine nanas ini bisa jadi salah satu alternatif yang dapat kami gunakan. Ada juga ya buah-buah lain yang bisa digunakan sebagai wine ya. Selain nanas bisa apel malang ya, dan belimbing manis. Karena memang kami menggunakan buah nanas ya, karena jadi memang buah nanas ini cukup banyak khasiatnya ya, cukup beragam. Ya, jadi memang buah nanas sangat berkhasiat. Apalagi dijadikan sebagai wine, mungkin jadi salah satu alternatif yang bagus untuk kalian. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan alat tambahan cara membuat fermentasi wine. Yang pertama ada bahan, yang itu ada nanas, air, gula pasir, dan ragi fermentasi. Untuk alatnya ada botol fermentasi, air log, kompor, talenan, pisau, wadah, blender, kuali buat masak air, habis itu ada takaran air, itu ada timbangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan. Let's go. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mengupas kulit nanas. Selanjutnya kita adalah membersihkan nanas ya teman-teman dari namanya bintik-bintik hitam. Kemudian kita bilas untuk membersihkannya dari bakteri dan kuman. Setelah semuanya terkupas, kita potong kecil-kecil agar memudahkan untuk kita memblendernya. Sekarang kita akan memblender buah nanas sampai selesai. Tuangkan nanas yang sudah diblender ke dalam wadah.
Untuk 1,5 kg buah nanas saya gunakan setengah cangkir gula pasir dilarutkan dalam air sisa blender tadi. Diaduk hingga terlarut dalam air. Setelah terlarut, tuangkan ke dalam sari nanas yang sudah di blender, kemudian diaduk. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita melulurkan ragi sebelum kita masukkan ke dalam sari-sari nanas tersebut. Di sini saya menggunakan air panas. Kemudian saya masukkan ragi, lalu saya aduk-aduk, lalu saya tuangkan nantinya ke sari nanas. Kita tuangkan sari buah nanas ini ke dalam botol fermentasi. Perlu diingat, botol fermentasi jangan diisi terlalu penuh karena akan mengakibatkan ledakan yang disebabkan oleh gas hasil proses fermentasi. Di tahap akhir adalah pemasangan airlock air. Airlock ini sangat besar fungsinya dalam proses fermentasi, di mana ia akan berfungsi untuk penyalur untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang dihasilkan. Sekarang kita masuk ke dalam bagian hasil pengamatan. Nah, pada proses pembuatan yang kami lakukan pada 2 minggu yang lalu tuh, setelah dicampur-campur bahannya untuk membuat wine nanas, dia tuh berwarna putih karena di blender dan warnanya tuh agak berbuih-buih. Tapi itu kami nggak tahu rasanya tuh bakal gimana karena setelah di blender kan atau alias 14 hari yang lalu pada saat proses pembuatannya, kami tuh nggak berani mencoba untuk mengetes rasanya karena nggak ada yang berani. Setelah 14 hari pembuatan wine nanas tersebut, dia sudah nggak putih semua. Bentuknya ada yang bening kekuningan, kayak minyak goreng lah warnanya. Tahu kan warna minyak goreng kayak gimana? Ya, tahu. Terus dia tuh kayak menguap ke atas buih-buihnya dan mengumpal rame-rame di atas. Sedangkan pada bagian bawahnya tuh dia agak menggumpal atau berbuih, tapi dia tuh belum atau tidak naik ke atas. Nah, ini adalah mineral wine yang sudah 14 hari setelah fermentasi dan sudah disaring dari sisa-sisa sari yang dapat kita lihat bahwa warna itu kekuningan, sedikit keruh. Dan setelah kami coba rasanya manis tapi sedikit kecut. Dari mencoba rasa wine tersebut, dapat kami katakan bahwa wine tersebut berhasil karena yang pertama baunya yang menyengat. Yang kedua rasanya manis tapi ada sedikit kecutnya, dan dari review teman-teman kami, mereka mengatakan ketika mereka meminumnya ada rasa panas di leher mereka setelah mereka meminumnya. Yang dimana hal ini merupakan pengaruh dari kadar alkohol wine tersebut. Jadi kami dapat katakan bahwa produk bioteknologi kami itu berhasil. Pada kesimpulan di produk millennial wine kami, yang kami temukan adalah semakin tingginya kadar alkohol, semakin bagus hasil fermentasinya. Selain itu, proses dan langkah-langkah yang kami buat sudah sangat bagus dan dikerjakan dengan sangat baik. Selain itu, proses fermentasi juga dilakukan dengan sangat baik dan disimpan di tempat yang cukup lembab. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok bioteknologi Millennial Wine. Terima kasih sudah menyaksikan. Thank you.